Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan sudah terlihat oleh teman-teman semua. Dan saya, oke, cek dulu, kita cek dulu. Sudah terlihat? Kalau sudah, ketik sudah. Kalau sudah terlihat dan terdengar, ketik sudah. Sudah. Baik. Sesuai dengan FR tahun sebelumnya, ya, sesuai dengan FR tahun sebelumnya bahwa prinsip dasar terapi oksigen adalah materi yang keluar di seleksi P3K tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan tahun 2023 saja, tapi tahun 2002 itu pun keluar. Sebagai gambaran, kalau kita mendengarkan pemaparan dari BKN, kemungkinan besar tanggal 24 itu kita sudah eh, ada pendaftaran tanggal 24 ya, sekarang tanggal 11, jadi tidak terlalu lama lagi. Dan mungkin sebelumnya juga ada keluar formasi. Kalau kita lihat di media sosial, itu sampai dengan tanggal 13, ya, tanggal 13 Juni. Dan harus dipastikan teman-teman itu bisa daftar, sudah bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dokumen-dokumen yang harus ada, jangan sampai nanti kesalahan itu berada di kita. Kesalahan itu karena kita tidak mempersiapkan dokumen dengan sebaik-baiknya. Jadi tolong disiapkan dari sekarang, dicek dokumen yang harus disiapkan. Kemarin saya sudah kirim kalau nggak salah di WhatsApp ya, di WhatsApp sudah saya kirim dokumen apa yang harus disiapkan. Walau kita nunggu dari Panseanas, kita nunggu dari Panseanas apa yang harus disiapkan. Baik, kita akan mulai teman-teman. Yang ini adalah materi FR dan materi yang selalu keluar di seleksi P3K. Nah, ini kita pendahuluan benar-benar dari awal, ya, benar-benar dari awal kita penjelasannya. Walaupun teman-teman sebenarnya sudah levelnya advance, ya, sudah Pak, sudah mahir gitu ya. Tapi kita refreshing dulu di awal sambil nunggu teman-teman yang lain. Oksigen ini adalah bahan farmakologi. Jadi kalau bahan farmakologi itu diberikan melalui dosis ya, melalui dosis. Dan kalau di Indonesia pemberian oksigen adalah ada yang mengatakan bahwa ini adalah tupoksinya perawat, ada yang mengatakan bahwa ini adalah harus melalui advice dokter. Itu yang membuat bingung. Kemudian gas yang tidak beraroma, tidak berbau menunjang proses pembakaran kehidupan aerobik. Ya, aerobik kehidupan yang membutuhkan akan oksigen. Kemudian mempunyai keuntungan, indikasi dosis pemberian efek samping. Ini ya, ada keuntungannya, ada indikasinya, ada dosisnya, ada cara pemberiannya, juga memiliki efek samping. Nah, ini transfer oksigen dalam darah dibentuk melalui terlarut dalam plasma dan yang kedua terikat dengan molekul hemoglobin. Tapi ikatan hemoglobin dengan oksigen ini akan kalah dengan CO2 3 kali lipat dari oksigen. Ya. Kemudian sejarah mungkin tidak akan ditanyain ya, tapi ada sejarahnya boleh dibaca nanti. Indikasinya yang penting hipoksemia, ya, hipoksemia, trauma berat, impak miokard akut, shock, sesak napas, keracunan gas CO. Ini yang sering kejadian keracunan gas CO biasanya orang yang tidur dalam mobil, ya, AC-nya dinyalain, tapi ternyata AC-nya CO2, isinya CO2, atau dari mesin masuk ke ruang ke kabin, ya. Kemudian pasca anestesi, keadaan akut yang diduga terjadi hipoksemia, misalnya pasien-pasien asma. Oh iya, kemarin juga ada mahasiswa Unsil yang meninggal itu juga sama hipoksemia kayaknya. Saya nggak tahu tuh.
yang manusia naik di apa Mercubuana. Ya, Mercubuana, Gunung Mercubuana ya. Apalagi sih. Kemudian tujuannya mempertahankan PaO2 lebih dari 60, kemudian saturasi oksigen lebih dari 90. Nah, di sini yang lebih dari 90 itu harapannya, tetapi kalau pasien stabil itu harus lebih itu sama dengan 94 ya. Pasien dinyatakan stabil. Nah, itu. Kemudian mencegah hipoksia jaringan, menurunkan kerja napas, menurunkan kerja otot. Makanya ini diberikan pada saat kita memberikan pada saat SKA ya, SKA sindrom koronaria akut ya. Ada SKA, ada istilah MONACO, morfin, oksigen, nitrogliserin atau nitrat, aspirin, klopidogrel dan di sini O2-nya. O2-nya ya, di sini O2. Jadi pada SKA pun diberikan karena prinsip pemberian SK apa terapinya itu adalah Monaco. Di sini adalah O2 yang diberikan. Ini kan menurunkan kenapa? Ini menurunkan kerja jantungnya supaya tidak terlalu naik, ya, tidak terlalu capek jantungnya. Padahal juga pada pasien-pasien SKA kan SKA itu ada angina pectoris tidak stabil ya, tidak stabil. Kemudian ada ST, elepasi miokard infark. Kemudian ada N non ST, elepasi miokard infark. Ya, ini penanganannya ini menggunakan ini Monaco. Oh, di saya itu bini kok katanya. Di saya itu ada Om Nako, Om Nako. Ya mangga silakan. Mau oksigen dulu, mau morfin dulu, kemudian aspirin dulu, kemudian ini kan sama ke sini ya. Monaco, Mona enak lewatnya. Ini ya. Tergantung dari rumah sakitnya menggunakan mnemonik apa atau istilahnya apa, tergantung rumah sakitnya karena beda-beda kadang-kadang. Tuh. Kemudian mana barusan oh ini. Kemudian definisi hipoksia ini ada saturasi kurang dari neonatus, ini saturasi kurang dari ini neonatus dewasa, neonatus SA22. Nanti kemarin kan ini kaitannya nanti dengan AGD, ngeri AGD. Kita sudah belajar dengan menggunakan TikTok, TikTok ya, bukan TikTok Talk. Ya. Kita sudah belajar melakukan analisis gas darah, sudah ya, analisis darah sudah dipelajari oleh kita. Ya, yang belum paham, silakan cek Zoom-nya atau materi Zoom-nya, rekamannya ada di materi umum. Ya, materi umum. Ini tugasnya. Ini adalah definisinya, ya, definisinya. Kemudian selanjutnya ada mekanisme terjadinya hipoksemia. Ini ada gangguan atau mismatch, ya, ventilasi, ya, gangguan ventilasi perfusi, ya, misalkan pada penyakit obstruksi, COPD, misalkan ya, retensi, sputum, penyakit kardiovaskuler, ya. Kemudian, nah, respon baik terhadap terapi oksigen. Kemudian ada hipopilasi alveolar. Terjadi peningkatan PaCO2, exacerbasi PPOK ya, obat menyebabkan overdosis obat. Misalnya obat apa overdosis? Opium misalkan ya. Kemudian ada sleep apnea. Kemudian kalau sleep apnea itu kalau kita adalah erup-erup. Orang Sunda apa sih bahasa Indonesianya sleep apnea? Kalau orang Sunda itu erup-erup. Erup-erup. Terapi O2
mengatasi hipoksemia tapi tidak memperbaiki ventilasi. Nah, ventilasi itu yang namanya ventilasi itu dari sini dari ventilasi ini ya, ini ventilasi. Nah, ventilasi itu sampai dari mulai hidung sampai dengan alveolus itu namanya ventilasi. Jadi kalau ada perburukan daerah sini terganggu ventilasinya. Itu ventilasi. Kemudian terjadinya hipoksemia masih ya ada SAN di kapilari paru hingga hipoksia. Ini mungkin ini ada teorinya, patofisiologinya kenapa orang menjadi hipoksia. Tentunya ini adalah sebuah yang atau patofisiologi yang sudah Anda pahami ada ARDS, atraktasis, edem paru, emboli, memerlukan dosis tinggi terapi dan intervensi. Kemudian ada gangguan difusi, edema, edema mungkin terkait peningkatan tekanan pulmonal yang tinggi, ada fibrosis interstisial, penurunan inspirasi, gangguan HB dan anemia. Ini pun perlu. Nah, ini juga yang sering kenapa perdarahan, gangguan fungsi HB. Kemudian lanjutnya ini silakan dibaca nanti. Deteksi hipoksemia, ada gejala klinis cyanosis, dan di sini ada penurunan kesadaran, ada disorientasi, koma, ngantuk, ini kurang oksigen. Jadi kalau sekarang ada yang nguap, itu kurang hipoksemia itu. Kemudian ada tahypne, dyspne, aritmia, tasikardi, bradikardi, hipo. Kalau saya sini biasanya nih kalau sudah hipertensi, clubbing. Clubbing ini gini, clubbing ini. Harusnya kan uh, buku itu kayak gini. Usia apa kecil-kecil amat. Nah, gini. Ini kalau clubbing ujungnya kayak gini. Ini menyelut ke sini. Oh, ini clubbing pinjer. Ini namanya, kalau ini hipoksia kronis ya. Kalau clubbing ini adalah hipoksia kronis. Ini, jadi Anda kalau lihat, kalau mana tadi, sianosis ataupun gangguan perifer di sini kelihatannya biru-biru di ujung-ujung. Tapi kalau clubbing ini kronis, kalau ini akut, ini kronis. Ini clubbing finger, clubbing. Nah, ini ada clubbing ya. Clubbing. Ya, ini seperti ini. Jadi kalau misalkan ngecek clubbing atau bukan, teman-teman tinggal eh kalau kita gini, kalau ini, nah ini jempol, jempol dua disatuin dengan jempol dua, jempol dua disatuin. Jadi jempol itu ini kukunya ditempelin ke sini, ya kukunya. Kalau Anda punya jempol dua, silakan dicoba. Ujung kuku jempol dua-duanya disatuin dan yang ujungnya itu disatuin lagi. Jarinya kan ada ruas tulang terakhir, ruas tulang pertama itu. Kalau paling ujung ya, yang paling ujung dari jempol itu disatuin. Nah, di sana kalau ada terlihat ada diamond, diamond itu di sininya, nah, di sininya ada kayak gini, diamond itu wajik ya. Nah, itu berarti tidak clubbing, tidak clubbing. Tapi kalau orang clubbing itu kalau kayak gini nggak bisa disatuin. Ini nggak ada karena di sini nempel juga. Kalau disatuin nempel juga dengan jempol yang lainnya ini kan nempel. Di sini nggak ada clubbingnya. Tapi kalau eh, normal ini seperti ini ada sini. Nah ada gitu ada wajiknya. Jadi Anda coba dicek aja sendiri, eh, ditempelin kukunya. Tempelin ujung kuku dan tempelin ujung sendi yang pertama dari jempol di bagian distalnya. Kemudian AGDA, gold standar, analisis gas darah arteri ini. Kemarin ini sebagai gold standar untuk melihat kondisi hipoksemia. Anda lihat ini apakah kemarin kita sudah belajar asidosis, respiratorik, asidosis, metabolik, alkalosis, respiratorik, alkalosis, metabolik, kemudian ditambah eh, terkompensasi, terkompensasi sebagian, tidak terkompensasi TK ya. Ini kita sudah belajar, masih ingat ya teman-teman ya?
Kemudian selanjutnya ada pulse oximetry. Kita juga sudah belajar. Ya, sudah belum itu belajar. Ini tekanannya tadi ya lebih normalnya kalau stabil itu di atas 94%, ya 94. Dan kemudian partial pressure ya ini hipoksianya. Kemudian lanjutan ini, nah ini hubungannya ya, hubungan oksigen dengan PaO2, hubungannya seperti itu, teman-teman. Kemudian ini menentukan dosis oksigen diberikan rumus, nih ada rumusnya. Nah, silakan ini nanti dikasih juga nih. Nah, ini A ADO, ADO, ADO. Ini PaO2 dikurangi PaO2. Nah, panjang benar ya. Nih, silakan dipelajari. PaO2 diambil dari hasil AGD. Ya, ini PaO2-nya cara ngitungnya gini. Kemudian kan kalau ini udah jelas bisa gampang. Tapi kalau PaO2 ngitungnya seperti ini. Udah jelas ya. Hitungnya tinggal dipelajari saja cara ngitungnya. Nilai PaO2 diambil dari AGD, A arteri, artinya ini yang sama juga PaO2 diambil dari AGD ya. Nanti Anda tinggal masuk-masukkan ini rumusnya nih. TM, PO2, ini tinggal masuk-masukkan rumusnya sudah ada. Kemudian ini cara menentukan dosisnya ini berdasarkan AGD. Kemudian selanjutnya pasien, nah ini contoh saja. Nah ini ya, jadi 32% 0,2 berarti 3 liter. Gitu. Sampai dengan liternya. Jadi silakan dipelajari saja nanti bagaimana cara menghitungnya. Tinggal di otak-atik rumus kalau kayak gini ya, tinggal otak-atik rumus. Kan ini pasien diberikan dari AGD sekian, PaCO2-nya sekian. Kita tinggal masukkan tadi 7, rumusnya kan tadi sudah ada ya, sudah dikasih ya di rumusnya. Mana rumus? Nah, ini yang sudah ada kan. Ini bisa ke sini kan. Nah, ini kan rumusnya ada nih. ATM atmosfer segini, CO2 segini. Ini tinggal masukin rumus aja. Ya, tinggal masukin rumus aja. Atmosfernya udah jelas kan, atmosfernya sudah jelas. Tinggal dimasukkan saja nih. Jadi hasilnya seperti ini. Mengacu pada rumus. Jadi kalau 0,2 atau 3 liter berarti ini kali 1000. 3 liter. Jadi O2-nya kanul. Ya, cara penentuannya. Kemudian ini adalah konsentrasi dan alat yang digunakan. Ya, kalau rumus jarang ya. Kalau misalkan mau dihafal ya hafal mati. Tapi kalau misalkan susah ya sudahlah, nggak usah dihafal. Tapi kan kalau di lahan praktek, Anda tinggal masuk-masukin aja kan rumusnya. Jadi Anda punya catatan kecil. Ini harusnya ke sini nih, di sini, ini di sini. Harusnya. Ini kanul misalnya 2 liter, 2 liter PO2-nya sekian, ini 3 liter PO2-nya sekian, 4 liter PO2-nya sekian. Jadi kan ini jelas di sini ada patokannya. Kalau Anda dapat PO2 dari rumus, dapatnya segini, maka 2 liter, dapat segini 3 liter. Ini kan itu maksudnya ya. Kalau dapat segini 5 sampai total. Jadi Anda benar-benar dosisnya benar. Ini harus juga sama sendiri. Ini Venturi, kalau menggunakan Venturi. Kemudian ini Venturi Simple Mas, ini CO2-nya rebreathing dari 7 ya. Kemudian non rebreathing, nah ini non rebreathing dari 4 sampai 10 non rebreathing. Jadi kita mengacu kepada O2 fisiologisnya berapa ya. Bahasa fisiologisnya dilihat.
mengacu pada rumus yang tadi. Tentunya kalau ngapalin ya ditulis aja rumusnya. Aplikasi terapi oksigen itu suplemen ini keadaan akut memerlukan kurang dari dua ini yang dimaksud akut itu kurang dari 30 hari. Short term bila perlu oksigen misalnya ini short term misalnya gagal jantung kongestif. Long term itu lebih dari 90 hari. Jadi ada akut kurang dari 30 hari, kemudian ada short term jangka pendek yaitu 30 sampai 90 ini pada jantung gagal jantung kongestif. Yang long term penyakit paru obstruksi kronis atau PPOM, ada yang PPOM ada POK. Seralah istilahnya. Kemudian metode pemberiannya harus sederhana, PO2 dibutuhkan tergantung hipoksemia serendah mungkin. Ini ya, diberikan itu harus serendah mungkin. PaO2 lebih dari 60, SA2 lebih dari 90% Jika PO2 meningkat, dampak kecil ada peningkatan oksigen, tapi resiko keracunan oksigen. Jadi jangan terlalu besar juga diberikan. Klasifikasi alat, perbedaan FDO, tadi sudah. FDO ya konsentrasi oksigen yang dimasukkan ke jalan napas dan konsentrasi oksigen yang sebenarnya masuk ke paru. Ini ada variabel perputaran depai low ini agak rendah, ini tinggi ya. Kemudian yang rendah gimana? Ini variabel perputarannya gas masuk dinding dihirup pasien. Ini teori saja. Ini yang rendah contohnya kanul oksigen, simple mass, repeating mass, non repeating mass itu yang istilahnya low flow device. Device alat dengan aliran rendah. Kemarin muncul yang aliran tinggi ya. Kalau nggak salah muncul dengan aliran tinggi. Ini yang aliran rendah. Kemudian selanjutnya ada petunjuk penilaiannya dari hasil AGD gangguan respirasi serius ada OS pasiennya. Yang terlihat normal, ulangi AGD untuk menghindari kesalahan lab. Bandingkan PaO, penurunan PaO2 dengan keadaan klinis pasien, misalnya PVOK atau kelainan jantung bawaan, terdapat penurunan oksigen kronik tanpa disertai gejala hipoksemia. Ini jadi harus hati-hati ya. Yang kita ini tadi disebut gold ya. Gold ini ya gold apa pemeriksaan yang emasnya ini adalah ya AGD. Kemudian petunjuk menilai klinis sama. Yang ketiga adalah mencari penyebab hipoksemia. Fisiknya dicari penyebabnya, apa yang menjadi penyebabnya. Bila PO jual lebih dari 40%, terdapat hipoventilasi. Ini ini juga harus menjadi perhatian. Ini berarti ini kalau lebih dari 45 ini kemungkinan respiratorik ya, respiratorik. Ini 45 ya. Karena kan 35 35 sampai dengan 45. Kalau tiktak dibalik kan, dibalik. Kalau yang tiktak itu dibalik. Ini 7,35 sampai 7,45. Ini pH. Kemudian CO2-nya 45 di sini. Di sini 35. Di sini berapa? 22. 22 di sini 26. HCO3-nya ya. Nah, ini alkal asidosis, asidosis. Ini alkalosis. Ini normal. Ini ya. Ini kemarin sudah dipelajari. Anda tinggal cek lagi bagi yang kurang paham atau bagi yang belum atau bagi yang baru ya baru mendengar silakan cek di videonya. Sudah saya siapin videonya. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya jadi Anda rugi kalau masuknya. Entah saya masuknya nanti aja mau ujian. Deh, ini banyak materi yang sudah kita bahas. Sebetulnya kan materinya banyak nih. Ya. Jadi kita awal dari sini. Kalau nanti Anda masuk di ujung, Anda mungkin dari sini dapat materinya ke sini. Tapi kalau dari sekarang Anda dapatnya dari sini. Ternyata banyak bener kan? Terus.
Tapi ya kalau sampai pusing ya namanya juga belajar. Makanya saya nggak pernah banyak-banyak belajar itu nggak pernah banyak-banyak. Nggak pernah sekaligus banyak nggak. Hanya 30 menit kadang kuliah subuh aja udah. Jam subuh aja 30 menit gitu kan. Nggak banyak-banyak. Kasihan nanti langsung pusing, langsung keluar dari eh, kelas langsung keriting. Sedikit-sedikit aja. Kemudian ini adalah yang high flow, aliran tinggi. Yang aliran tinggi stabil ya di Rupasen. Ini jet mixing atau Venturi, Mars, CAV, CPAP, dan BPAP. Apa itu nanti? Nah ini efek monitoring, evaluasi yang kemarin ditanyakannya, yang termasuk kepada pemberian oksigen tinggi. Nah itu yang kemarin kan ditanyakan itu kemarin. Ya rendah kan gitu aja. Anda tinggal pokoknya kalau yang sering kita gunakan sampai dengan NRM itulah rendah. Kalau yang tinggi ada si PAP, kemudian ada Pentur itu tinggi ya. Evaluasi monitoringnya perbaikan fungsi jantung, kemudian penurunan hipertensi pulmoner, perfusi peningkatan organ, denyut jadi denyut jantung dan nadi stabil, aritmia negatif. Aritmia kemarin sudah kita bahas di EKG. Jadi kalau Anda nggak masuknya belakangan itu rugi, EKG nggak dapat, ya kan? Jadi EKG nggak dapat kalau Anda belajarnya terakhir. Sayang gitu kan. Sayang, sayang katanya. Ini masih lama. Ini sudah ada rugi kalau nggak dapat cepat-cepat. Ya, jadi rugi ya. Ya karena saya tidak akan ngulang lagi. Silakan aja nonton aja yang sudah. Tapi minimal ada apa? Ada videonya lah. Di sini ada pemeriksaan IGD, pulse oximetry untuk evaluasinya. Dicek 15 sampai dengan 20 menit setelah pemberian oksigen atau segera dilakukan apabila terjadi perubahan kritis. Evaluasi berikutnya 12 jam jika pemberian kurang dari 40%, 8 jam di pemberian PO2 lebih dari 40%, 72 pada IMA dan 2 jam pada PPOK. Jadi evaluasi oksigen macam-macam tergantung kondisi pasien. Tergantung juga oksigen fisiologisnya 12 sampai 8 jam, 7 jam, 2 jam. Ini saya nanya nih, kalau di rumah sakit juga suka dicek ini, suka dicek nggak pemberian oksigennya? Perasaan jarang ya, jarang dicek ini, jarang perasaan, hampir hampir nggak pernah mungkin ya oksigennya. Kalau sudah diberikannya sudah, padahal kita ada aturannya ini. Ini aturan ini yang harus teman-teman dipahami ya. Evaluasinya kapan? Yang pertama adalah setelah 15 menit, selanjutnya ada 12 jam, 8 jam, 72 jam, dan 2 jam. Ya, itu yang teman-teman harus dipahami. Kemudian persiapan alatnya, ini sumber, ada sumber tabung, ada oksigen sentral, humidifier, kemudian ada pliometer, alat tergantung metode yang pemberian udah tergantung dari alat yang dipakai ya tentunya. Ini alat dalam terapi oksigen ya. Nih, rumah sakit cara pemberian arus tinggi ini yang arus rendah ya. Ada kanula, ada masker. Masker itu kan simple mask, rebreathing mask, kemudian non rebreathing mask di masker. Yang kano kan udah jelas kano. Kemudian Venturi dan continuous positive airway pressure, tekanan saluran pernapasan positif secara terus-menerus, itu CAVP. Kemudian pemberian oksigen di rumah. Kalau di rumah ya paling kano ya. Ya, nih ya. Ini kayak yang kemarin ditanyakan ini aja. Contoh berikut ini contoh pemberian harus yang tinggi. Ya. Venturi, yang lainnya rendah. Ini rendah, ini tinggi. Itu aja. Gak sulit ternyata tahun kemarin. Cuman, nah ini pemberian harus rendah, kano, hidung, ya pemakaian masker. Kano, ini kano, kecepatannya adalah ini
Dua berarti 3 sampai 4. Gitu ya. Kecuali oks 2 kurang dari 2 liter tidak diperlu pelembab. Ya, ini kurang dari 2 liter tidak perlu pelembab. Tambahan 1 liter kadar oksigen naik 4%. Misalnya aliran darah menjadi 24%, maka maksimal sekian. Ini aturan-aturan di kanul ya, komplikasi kerusakan, keringan, ketidaknyamanan. Ini di kanul. Kemudian di ke keuntungannya, ini kedua kanul, urian O2 stabil dengan volume tidak dan laju napas teratur, baik diberikan jangka waktu lama, pasien dapat bergerak bebas, pasien nyaman. Iritasi hidung, ya, bagian belakang telinga, tali binasanya. PO2 berkurang bila pasien bernapas dengan mulut. Kemudian selanjutnya ini kayak gini, masa sih nggak tahu. Masker. Nah ini ada simple mask, rebreathing mask, dan rebreathing mask itu dengan nih, lebih tinggi diberikan dibanding kano ya untuk hidung, sungkum pada pipi pasien mencegah kebocoran, lembab, tidak dapat makan, tidak dapat minum. Bicara aspirasi jika pasien muntah, terutama jika pasien tidak sadar. Ini terdiri dari ini. Ini masker ya, tadi sudah dijelasin walaupun selewat. Kemudian yang simple mas, nah ini sistemnya aliran hidung, nasofaring, dan orofaring sebagai penyemot atau anatomik ya. Ini dari masker, Anda sudah sering lah. Kalau rabbit ini penampung udara, rabbit non rabbiting ini ada reservoirnya. Perbedaannya ada yang pakai katup, ada yang enggak ya. Menampung 600 cc ya 600 mili. Katup klep ekspirasi udara keluar melalui hidung samping antar katup dan reservoir. Hanya ekspirasi hanya oksigen yang dihisap dari reservoir. Masker breathing ini untuk masker 6 sampai 10 mencapai oksigennya 80%. Bercampur dengan ini udara ekspirasi sepertiga ya, 2/3 diekstrak melalui lubang pada bagian samping. Jadi sepertiganya ditahan ya. Ini kalau ini klep tanpa klep contohnya saja. Masker non-rebreathing alirannya lebih tinggi lagi ya. Tadi 80 sekarang menjadi 100. Udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi dan tidak terpengaruh oleh udara luar. Nah, ini masker non-rebreathing mask ya. Kemudian cara pemberian arus tinggi, Venturi, masker, udara dalamnya diberikan angka pasti ya. Alat digunakan non aerosol dengan tetap 24%, 28, 31, 36, 40, 50. Komplikasinya adalah ini ketidaknyamanan, kulit rusak dan retensi oksigen. Venturi Mas, ini Venturi Mas, ini ya contohnya. Masa sih nggak tahu? Tahu lah, itu ini hanya refreshing doang kok. Cara pemberiannya ini penturi, alirannya pasien tidak, yang ventilasinya tidak teratur, kuncinya di pasien hiperkapni, hiperkali CO2-nya tinggi sekali ya. Serta hipoksia sedang sampai berat, ini hiperkapnia, kelebihan CO2. Kemudian positif continuous positive air pressure. Gunakan pelometer menuju masker diakhiri dengan alat dapat mengukur tekanan 2 sampai dengan 20 cm H2 air. Dipasang di wajah dengan menggunakan pengikat, ada pengikatnya, kepala, kemudian alat penghasil oksigen, ada silinder. Ini alat penghasil oksigen ya, sistem liquid, portable, ada konsentrator. Silinder, ini silinder yang bisa yang kecil, bisa yang besar, bentuknya macam-macam ini silinder ya. Yang di rumah bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang liquid ringan digunakan kecepatan lama pemberian 7 hari di bawah sampai berjalan harga lebih mahal. Ini yang liquid ya, SIM liquid. Yang murah yang itu tadi.
jalan-jalan. Kemudian ini portable liquid oxygen system. Anda kalau membawa ini makanya mahal ya. Padahal Anda dikasih oksigen itu sama Allah itu kan melalui hasil fotosintesis. Tapi kita nggak pernah bersyukur ya. Padahal tidak usah bawa yang kayak gini gitu ya. Konsentrator udara ruangan difiltrasi ya konsentrator seperti ini tidak membutuhkan pengisian ulang hanya menggunakan listrik ya. Ini kemarin kejadian pada saat COVID kita banyak yang pakai konsentrator. Jualan oksigen kemarin laku banget. Sehingga kemarin pernah saya dari di WA ditelepon sama saudara. Saking di lembur itu lembur di kampung itu kampung saya itu di oksigen itu kan nggak ada pada ya mungkin hampir semuanya di Indonesia nggak ada ya oksigen kemarin. Sampai saya googling. Pertanyaannya gampang. Ah katanya ini bisa nggak pakai oksigen yang biasa digunakan untuk ngelas untuk ngelas saya bilang. Ya kalau oksigen digunakan untuk pemberian ikan misalnya ikan ini masuk akal ya tapi kalau untuk ngelas bisa nggak saya bisa saya terpaksa googling dulu itu ditanya sama saudara dari lembur itu saya bilang nggak bisa itu ini kalau kamu nanti dikasih karbit langsung ngelas di sini ya saya ditanya sampai segitu karena sampai nyari sampai ke daerah sekitar itu oksigennya habis kemarin pada saat COVID itu sehingga akhirnya karena dia memiliki eksaserbasi ya, ada penyakit tambahan penyulit, akhirnya meninggal dunia. Tapi ingatnya bukan masa meninggal dunianya, ini saya baru dapat kasus ini boleh nggak pakai oksigen las? Saya bilang, nyari saya googling, ternyata tidak nemu juga. Duh, gimana ceritanya bilang. Ini ada konsentrator juga sama, ya. Ini sama konsentrator saja. Efek samping oksigen ada toksisitas ya. Sulit dinilai karena ada toleransi dosis sumber tergantung ini tergantung dari toksisitasnya efek atau dan efek sampingnya sulit dinilai tergantung faktor toleransi pasien gimana pasien kuat nggak nerimanya dosisnya tinggi rendahnya kemudian lamanya efek terapi oksigen ini peringatan efek sampingnya belum diketahui pasti ya hasilnya nggak optimal bisa jadi peningkatan PO2 memberikan efek saturasi kemudian targetnya ini saturasi ya. Kemudian efek samping terapi oksigen masih ini ada atritasi, kerujukan paru, kerusakan jalan paru kronik, efek lain O2, hiperkapni, tracheobronchitis, retinopati, iritasi mukosa, twitching, konvulsi kejang, rena, kerusakan tubuli, hematologi hemolisis, kardiovaskular, kerusakan miosit. Ini efek samping dari oksigen. Hal penting, kerusakan paru jarang ya, walaupun diberikan waktu lama. Tidak pernah terjadi, biasanya tidak pernah terjadi, jarang ya. Kemudian juga artinya kemungkinan atraksasi juga bisa muncul. Mudah terjadi pada pasien yang memiliki kelainan paru, misalnya PPOK juga kelainan paru. Ya. Taksisnya, misalnya surfaktannya sedikit, surfaktan itu kan untuk di sini protein di sini nih, protein untuk mengembungkan alveolus. Jadi kalau surfaktannya hilang jadi kempes gini, kempis ini hilang jadi kempis. Kempes, kempes. Ya kalau surfaktanya misalnya pada pasien apa yang surfaktan apa? Anak-anak dengan prematur. Hati-hati. Ya anak dengan prematur ini kan belum kembang benar ini. Ini bisa keracunan pasiennya, kelainan. Jadi anak-anak prematur harus hati-hati pemberian oksigennya.
Cegah efek toksik, pemakaian konsentrasi mungkin yang dapat memerintahkan PO2 lebih dari 60. Monitor ini. Jadi Anda harus bisa ini nih. Harus bisa, teman-teman harus bisa, benar-benar harus bisa. Tidak ada kata, "Oh, saya nggak bisa tuh AGD. Gak ada urusan lagi, sudah saya kasih. Kejam katanya. Iya, udah dikasih kok. Kan saya kan baru masuk, saya sendiri masuknya telat gitu ya. Ya, jadi kan kemarin juga banyak teman-teman, coach saya nanti masuknya aja nanti sana. Ya padahal Anda masuk gabung aja, boleh nih gabung aja. Ini kan dari sini kemarin kita. Sekarang sudah di sini nih, ya sudah di sini, sudah di sini pemberian oksigen sudah di sini. Belum nanti kan banyak yang harus kita pelajari. Kalau Anda datangnya di sini kan rugi banget Anda datangnya di sini. Anda dapat segini nanti harinya. Ya, ini ya, ini ilustrasinya. Kemudian terima kasih. Nanti materinya saya kirim ke teman-teman. Ini juga ada, sudah saya siapin sih yang ini. Yang dari sini mana? Coba cek. Cek, 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 cek. Figura, figura. Oh ini nih. Nah, ini indikasinya. Ini sudah ada dalam bentuk tulisan ya. Tulisan. Ah, berapa oksigen? Ini berapa lembar? 20 lembar sedikit. Dikit katanya ini. Ini sudah ada ya. Sudah nanti saya share. Mau share yang PA yang tadi atau yang PTT PPT-nya. Ini pencegahan infeksi, metode pemberian, ada aliran rendah. Nih, aliran rendah ya. Dijelasin lagi. Low high con low low flow, low concentration. Jadi konsentrasi rendah, aliran rendah. Ini low flow, high concentration. Ini lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi. Ini tapi tidak ada hitung rumusnya ya. Nggak tahu. Rumusnya berarti dua-duanya nanti saya berikan ya. Berikan saya dua-duanya. Cukup sederhana keuntungannya ini. Nantilah. Berarti saya berikan ini juga termasuk ini. Hal yang perlu pemasangan oksigen, terapi oksigen, keracunan oksigen, dan lain-lain meledak. Ini SOP-nya, SOP-nya sudah keluar juga biasanya. Setelah ini apa, setelah ini apa, ini SOP-nya sudah ada ya. Kemudian NASA ada, kemudian sungkup muka sederhana ada, kemudian sungkup rebreathing ada, non rebreathing ada. Suku Penturi juga sudah ada. Udah lengkap ya berarti ya. Jadi saya berikan yang ini, kemudian juga dikasih yang tadi ditampilkan di PPT. Ya, itu teman-teman. Jadi amunisi yang harus Anda baca, jadi tolong dibaca tiap hari dicicil ya dibacanya. Jangan nunggu akan dekat baru dibaca. Dari sekarang dicicil sedikit-sedikit. Ini juga materinya banyak. Saya juga nggak yakin ini. 20 halaman Anda langsung dapat langsung dibaca hari ini. Tapi Anda harus baca, minimal Anda baca. Nah, minimal berapa kali baca? Minimal Anda baca 3 kali lah. 3 kali baca materi ini 3 kali. Dibaca, diulang-ulang, 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 diulang-ulang. Ya, baca. Dan sampai Anda dikasih langsung tenang. Wah, saya udah punya, ngapain juga ya. Ya, ngapain juga saya harus membaca. Jadi kalau mahasiswa saya itu adalah biasanya tenang kalau sudah diberikan materi, walaupun nggak dibaca. Mahasiswa saya seperti itu ya. Kalau soal-soal nggak di sini, soal-soal nggak di sini. Jadi ibu, apa ini sih ibu ya? Kalau di sini kita terap Zoom
Jum subuh ini kita hanya membahas teori. Soal-soal di Jum malam. Jadi jangan nunggu soal di sini. Jum malam aja ditunggunya. Ya, jelas ya, teman-teman. Kenapa harus ke Jum malam? Jum malam kan murah. Anda Jum berapa kali sebulan itu bayarnya murah banget. Tapi kan bukan masalah murah, tapi saya ingin Anda lulus itu. Kalau ini kan diberikan dari gelombang 1 sampai gelombang 6 kan sama diberikan kalau jam subuh. Kenapa? Supaya terpapar dari 16 ya 16 diberikan. Tapi kalau pembahasan soal hanya di yang sekarang berjalan di sini saja. Yang 45 tidak. Kan sudah. Nah, oke, itu teman-teman dan melanjutkan kemarin dikasih 100 segini, pada gak mau. Ya sekarang sudah segini sekarang. Silakan kalau mau untuk cuma sini untuk ini. Kalau ini kan sudah gratis ini diberikan gratis. Kalau yang ini pembahasan soal aplikasi soalnya. Silakan teman-teman, terima kasih itu untuk hari ini. Silakan dibaca untuk hari ini perawatan umum berarti ada oksigennya. Hari ini kan masih baru ya, baru gelombang 6 masih baru hari ini mau belajar, berarti oksigen ada. Berarti oksigen ada karena perawatan umum yang dibahas. Demikian teman-teman untuk Zoom subuh kali ini. Semoga ada manfaatnya, hanya refreshing saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.